Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my friend. Welcome back again di acara Maha Talk bareng Rock Denim Indonesia Local Pride. Bareng saya atulah saha kamu teh atuh euy. Da urang mah karakter urang mah lebih jelas teu dijelaskeun. Da hirup mah aya sir aya idhar. Oke. Jadi lebih jelas teu dijelaskeun. Mun nanyakeun saha urang, nya urang saha gitu. Oke. Mun cek aja ado mah si artis lain. Ada kaosna. Dia yang ngasup TV, Brambung, yang ngasup surga. Asik. Gitu. Nah, ini ada yang menarik dari tamu kita hari ini, di mana apakah iya ini hanya sekedar permainan kata-kata atau ada yang melatar belakangi itu semua? Karena pada setiap kata-kata kadang bisa menjadi mantra bahkan hingga bisa menjadi doa. Sebenarnya apa yang melatar belakangi ngomong kayak gitu semua? Sorry yang bahasa Quran. Asik. Kulu ya'malu ala syakilati. Naon nu nampak di permukaan itu gambaran hate. Tapi mun urang lagi ku kata-kata hiji lain budak pikom. Dua ya karakter jalma munafik lah wal hadis. Sok akrobatik dialektik. Nyirkuskeun kata-kata. Oke. Tapi kata-kata teh justru satu titipan nu dibawa ku Nabi. Nabi diutus teh keur ngarubah hal besar. Hiji ngarubah akad-akad. Dua menyusun kata-kata. Entar Nabi mah simpel mun ngomong. Maka bicara kata-kata teh mun hirup hayang hurip, tong ukur ngaharep-harep, terus dina hirup leungit sahurup. Kendala kendali, pemicu pemacu, prestasi frustasi. Darareukeut. Baheula yang motor Jepang ngaranna Shogun mahal pisan. Leungit we huruf geuna jadi Soun. Jadi mun dahar teu dipake. Murah deui mi hargana. Jadi mun hirup hayang hurip, tong leungit sahurup. Oke. Jadi aya siakul kalamnya, matak aya jumlah, aya kalimat dengan dina nahwu sorof mah. Oke. Jadi dia kudu bener dasar al-musbitna teh netepkeun teh pajeng payung, pajeng payu. Oke. Jadi maqasidul lafdi ala niyatul lafid. Oke, karena ini problem besar sekaligus bisa jadi jawaban besar. Ketika ada problem besar bisa jadi jawaban besar. Ketika kata-kata hanya dipahami sekadar kata-kata tanpa ada makna, tanpa ada anchor atau keterkaitan satu sama lain, dan tentu akan bisa jadi sangat bermakna atau tidak bermakna. Karena pada dasarnya ketika kata sudah dibuka, terlebih atas sama media sosial, semua menjadi terbuka pada bentuk apapun, pada tafsiran apapun. Nah, ketika berhadapan dengan kata-kata ketika sudah dipublik, kira-kira kan ada musuh bersama kita hari ini, netizen dan seterusnya. Dan itu kan sebenarnya bagian dari bentuk keterbebasan, bentuk keterbukaan dalam memahami sebuah kata. Yang orang mungkin, Ustadz, Evi, ketika menyatakan sesuatu dalam satu kata, satu kalimat, atau bahkan satu paragraf, maksud menambah ka dieu, tapi orang kemudian bisa menerjemahkan yang lain. Nah, bagaimana menyikapi seperti itu? Kesadaran dari dasar lahir sadar, efeknya jadi sabar. Jadi lamun ingin mengkonsumsi lalu selebihnya mengasumsi, itu kudu sabar ngagayemna heula. Menerjemahkan dari pengejen wantahan dari apa yang kita dengar teh. Mun dina Quran aya 3 kalimat nu maknanya hampir sama, tapi maksudnya berbeda. Iqra. Nabi we nanya, "Ma'ana biqori?" Dia bisa baca. Iqra. Apa yang harus aku baca? Baca we. Ketaatan eta mah. Jadi pendengar yang baik aja dulu. Nu kadua rotil, tertib. Bising kadengena lain, tajwid eta mah waratil Qur'anan tartila. Nah, jadi PR berat untuk kalangan elementary, intermediate, advance. Maka cek Nabi lihat sana udah jawab ngobrol teh belisan nih kaum. Jadi bicara melemparkan kata-kata mah saujratna we mi. Biarkan feedbacknya nanti kemungkinan yang mengolah menjadi arif dan bijak setelah semuanya tertabayunkan. Maka problem kita terbesar adalah utlu salah yatlu tilawatan, membaca sambil memahami kemana ya lompatna teh. Kira-kira Ustadz yang pernah ada pada situasi atau sering berhadapan dengan situasi, sebut saja umpatan-umpatan atau bahkan bisa dipahami secara sederhana kata-kata dari para netizen. Entah itu sifatnya negatif, entah itu positif. Pertanyaan sederhana, tips and trick menghadapi serangan netizen. Orang Isbaal Isbaal hiji mun pusingnya unblock
Dua unfriend. Oke. Tilu tong main sosial media. Oke. Resiko lah. Orang menang ilmu ti Gus Dur. Apapun perbuatan, kata-kata kita, rek positif, rek negatif pasti apuntenan. Yes. Jadi jangan terlalu diambil pusing, resiko ya teman. Nu kedua, kalau kita punya satu pohon yang lebat dengan buah, lalu ada beberapa pohon yang busuk di situ. Tong diperhatikan nu busukna, tong dibaledog, tong dipetik, gila gerak sorangan. Jadi sebenarnya pusing, matikan komentar. Oke. Dan teteh sok datang kene ka tukang ka DM nu jalan tol mah. Jadi bukan di situ persoalannya. The man behind the problem. Urang maksud ngomongna naon ya? Maka kul ya malu ala syakilah. Niatna naon yang ngomong teh. Kan Nabi itu jujur. Jujur pun masih bergelar majnun. Yang saya mah sunatullah. Jadi kuncian sukses ketika melempar kata-kata basic mengatakannya dari niat dan itikat seperti apa sehingga jadi akad di lapangan jadi naon gitu. Dan kayak gemi mun urang bener mah keadaan yang akan mentabayunkan kayak seolah waktu akan menjawab itu semua. Semua kan indah pada waktunya, belum indah belum waktunya. Didinya tawa saubis sober. Nah, saya kadang ingat ka Rasul tanya, sesabar apa beliau menyampaikan pesan Islam yang goeru makulu maknan kadang tuh bisa diukur ku akal maksudna teh. Tapi Nabi terus ditambur teh gini. Apapun targetnya, objeknya, lahannya sampai ya hasilnya nepi ka podcast orang. Namanya saja masih disebut. Itulah keajaiban kata-kata. Tadi baru ngobrol di luar. Jangan lupa kata terima kasih. Jangan lupa permisi. Jangan lupa minta maaf. Kenapa 3 hal itu? Eta ajaib eta. Itu attitude. Jadi jelema resep lamun diatur nuhunkeun. Jelema resep mun disopanan permisi. Tadi kan si Jerman ge ngomong selalu always excuse me. Itu teh kearifan yang harus dibudidayakan. Menjadi budi dan mendayakan bahwa kehidupan ini harus disikapi dengan arif, bijak. Maka puncak tina keilmuan mami lain pinter nih. Arif. Arofa. Mengenal gitu, saya tuh ngajak ngobrol, jadi saya udah ngobrol. Jadi mau maksakan sebuah argumen yang letterlek, didinya kampus terbunuh. Didinya institusi bisa hilang. Dan Nabi G, ku Allah diberi kelebihan dalam kejujuran berkata-kata. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Na. Dilepaskan. Tidituna sakitu wantun galeut wantun lageleut. Urusan ngarti jeung teu ngarti eta urusan maneh jeung pencarian maneh. Pertanyaan yang sangat sederhana dan sangat sehari-hari buat Ustaz Devi barangkali juga bagi teman-teman yang lain. Sebenarnya makna netizen buat seorang Ustaz Devi itu apa sih? Netizen? Ya. Gemuk. Pupuk. Pupuk. Kebayang teh mi lamun urang dakwah nu komen. Rek muhasabah kumaha. Bisa jadi saya teh bener. Urang nu lost control. Jadi ulah sampai ada statement netizen maha benar. Maha benar mah tetap Allah. Tapi kadang kebenaran itu didapat daripada kita arif memahami komentar-komentar. Punten. Jadi agak sedikit bijaknya. Anjir loba we nu ngaduliman urang. Ya Allah, thanks. Engkau utus mereka sehingga aku jadi lebih dekat dengan. Jadi mantan, kenapa mereka jadi mantan? Cepuku anci kama. Karena Tuhan tahu itu bukan yang cocok buat kamu. Dan bahasa orang mah, ketika kamu menyayangi seorang dan dia lari dengan yang lain, itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Jadi enggak saya istirahat. Ya, mencapai dakwah eureun we. Nu lama dipaksakeun dulu itu ikhlas. Ternyata Nabi menyatakan kul khairan aliyasmut. Diamnya pun berkata-kata. Takrir Nabi kan diam. Setuju. Jadi teaching lebih ilmu berisi cicing. Kata saya orang boga kuncian ya Mi. Apa itu? Udah dunia mah kitu-kitu kan tina Al-Qur'an ti anu pikajet ge. Urang mah sing boga kuncian yang jadi masalah bukan masalahnya. Itu ada orang cerita problem. Rek beurang rek penting bapro naik bahas problem mah. Orang nggak capek ngomong, tapi orang akan senang kalau kita dengerin. Komen orang kan 3. Oh gitu, sugan detik gitu. Problemnya, nah begitu. Sudah itu kuncian. Dan dijanjikan Eropa mah. Ada si aing teh kitu wae. Da bari jeung anu nanyakeun oge sebenarnya semoga jawaban sorangan. Jelema ngabring ka ditu ka dieu sebenarnya mah guys. Eta teh hayang didukung problemna.
Sok itu mah psikologi banget. Si Fami, orang boga masalah datang ngaji ado. Datang ngaji itu pengen ada ruang. Orang tuh bener gitu. Cuman kan orang dikumpulkan jeung jelema nu jalujur nya salah mah salah. Oke. Gitu jadi ulah jadi waqafa billahi hakima. Ulah jadi tukang jajar lah, tukang judgment, tukang punishment. Jadi ilhami tong dihakimi. Nah, itu yang menarik di ranah media sosial ketika bagaimana kata-kata bisa menjadi senjata, bagaimana kata-kata bisa jadi mantra, hingga muncul istilah dalam dunia maya disebut dengan netizen, muncul lagi dengan haters gitu kan ya. Sebenarnya netizen mah itu udah penduduk seluruh dunia maya dipahami sebagai netizen. Nah, ini yang kemudian ada labeling istilah haters. Oke? Ini problemnya ada di mana sebenarnya sampai kemudian ada labeling haters?